iso golek dukun 1000 paribasane. Ora menangne nakoni atine dhewe. Sugih tanpa bondo, nurut tanpa bolo. Menang tanpa ngasalake, digdaya tanpa aji. Besok nek kowe mulya, ampirno dulur-dulurmu jan ngombe. Satu kembang kantil, kembang mawar, dan kembang keno. Saya pesan mewanti-wanti agar panjenengan semua jangan sekali-kali merubah atau menambah, bahkan mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bertemu kembali sedulur dengan Kampung Pendekar Media. Malam ini mari kita sambang ke rayon dinas sosial atau rayon Nologaten, Ranteng Kota, untuk bertemu dengan Mas Idin dan Mas Oyo serta mas-mas yang lain. Dan alhamdulillah ternyata Mas Esmati sudah hadir di sini. Alhamdulillah Mas Es, selamat malam. Dan mudah-mudahan Mas Es nanti mau memberikan pitutur luhurnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Matur suwun sangat Mas Didin kalih Mas Yoyo, juga ada Mas Esmati. Untuk itu pada malam ini sekalian nanti juga bisa ngobrol bareng bersama Mas Esmati. Mungkin akan nanti ada pertanyaan dan sebagainya mohon disampaikan kepada Mas Esmati. Ngoten nggih? Oke, salam persaudaraan. Esatrate Jaya. Esatrate Jaya. Esatrate Jaya. Matur suwun. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mas Es sebelum ada pertanyaan. Untuk itu kami persilahkan kepada Mas Esmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa ba'du. Sebagaimana biasa yang kami lakukan pada pertemuan ini, kita mengaku bahwa kita sebagai saudara sekandung sampai mati. Untuk itu kita sebagai takdim kita pada guru, kita hukumnya wajib menghormati. Maka saya mohon dengan ikhlas bantuan panjenengan untuk membaca Fatihah. Yang pertama kita ajarkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Wasallam. Yang kedua kepada yang sholat di beliau sekalian, kepada Pak Arjo Tomo sekalian, kepada Raden Mas Imam Kusupangat, kepada Ilahi Ruhi Pak Badini, juga Mas Tarmaji Budiarsono. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal baiknya, dan mendapatkan surga di sisi Allah yang langgeng abadi. Dan kita semua dapat meneruskan perjuangan-perjuangan yang baik dalam rangka kita mengemban tugas di saat ini. Pertama-tama saya terima kasih kepada Mas Idin selaku pengurus rayon di Nologaten yang di sini alhamdulillah difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Mengawali seperti yang sudah sampaikan kemarin, kami hanya mengingatkan bahwa kita semua adalah calon pewaris daripada ajaran, tradisi, budaya. Saya pesan mewanti-wanti agar panjenengan semua jangan sekali-kali merubah atau menambah, bahkan mengurangi daripada ajaran itu. Karena itulah baku. Mengingat bahwa ajaran, tradisi, dan budaya itu adalah sudah diperhitungkan, sudah beliau-beliau itu sudah istilahnya melampaui hal-hal yang luar biasa. Untuk itu pesan saya kepada semua yang hadir pada malam hari ini agar supaya dipegang teguh dan sekaligus bisa mengamalkan sebaik-baiknya dan dengan hati yang tulus ikhlas. Ini penting. Kalau nggak tulus ikhlas, bagaimanapun ya kita akan kurang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya nanti. Kami kemarin menjelaskan masalah yang hubungan dengan lambang atau bed
atau logo Sadrate ini bahwa bentuknya segi empat merupakan perisai. Perisai wujudnya apa? Adalah pitutur, adalah nasihat. Seperti halnya kalau kita di masjid musola itu sering penyanyi mirengaken pujian Toboati, gitu? Nah, seperti itu. Kalau kita mendengarkan pujian Toboati ku lima warnane, maca Quran sak manane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Ini adalah proses kerohanian setelah Anda menyelesaikan fisik, yaitu dasar yang kelima yang kita pakai. Dengan dasar yang kelima inilah Anda dalam kehidupan sehari menata kehidupan yang sebaik-baiknya, penuh kedamaian, ketenteraman, guyub rukun, akur, di mana dan kapanpun Anda berada. Jadi dengan kita sudah dibekali lewat ajaran dari Sadrate bahwa perisai hati tidak lain adalah seperti apa yang disampaikan, yang diantaranya penuh kejujuran, penuh kedisiplinan, penuh ketaatan dan sebagainya. Dan untuk itu kepada semua yang hadir ini, baik warga-warga maupun calon warga ini, agar kelaknya besoknya mampu sebagai pewaris yang mewarisi ajaran yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Maka dengan bertutur, dengan nasihat yang pernah kami sampaikan, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyelamatkan diri dari di dunia maupun di kemarin. Ada pertanyaan yang mungkin di rumah menjadi unek-unek, maka kami persilahkan penjenengan untuk bertanya. Ini nyuwun sewu nggih, iki didamel santai mawon pun sepaneng Iya. nggih. Monggo ingkang badhe nyuwun pirsa napa mawon yang ada kaitannya dengan keesaan sing mangke disampaikan kepada Mas Is. Terus sing mangke yang menjawab langsung Mas Is, nggih. Ya. Monggo. Monggo, Mas. Mungkin ada. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Marco dari siswa Rahel Kinsos dari rumah sakit. Izinkanlah saya bertanya. Kita ketahui bahwa sekarang ini organisasi tindak teladan Sadrate adalah organisasi yang besar, bahkan terbesar di Kabupaten Ponorogo. Tapi tentunya melalui perjalanan yang panjang, Kang Mas Ismati selaku legenda itu dari Sadrate Ponorogo tentu mempunyai suka dan duka. Pertanyaan saya adalah, apakah suka, duka, dan kenangan panjenengan di dalam mengembangkan PSHT di Kabupaten Ponorogo? Matur. Alhamdulillah, mungkin yang lain nanti disampaikan juga. Jadi dengan nawaitu saya berangkat dengan penuh perjuangan dan ketulus ikhlasan saya, alhamdulillah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Tentunya selama 46 tahun sampai sekarang, suka duka itu justru merupakan bagi saya semangat saya. Karena apa? Tanggung jawab. Selalu konsekuensi apa yang saya lakukan. Nek wong isa ngomong, ketok dadane, nek kok ngarep, nek mburi ketok bokonge. Maka sebagai konsekuensi logis dari perjalanan perjuangan saya mengembangkan Sadrate Ponorogo ini, tentunya banyak suka dukanya. Yang saya ingat benar itu waktu saya di daerah Ngerayun Merayan. Suasana gelap, habis hujan, saya berangkat itu jam 4 sore, sampai ke tempat sana itu habis bar maghrib. Kendaraan saya, mohon maaf ya, zaman semono ini Honda Minti itu kayak lampunya kurang dedet. Sampai di sana menunggu masih siswa itu masih bawa oncor. Tempatnya bocor raka-karuan. Itu yang saya masih ingat. Pulang saya nggak berani karena pedut tengdedet sendirian saya. Tanpa kuasa sendirian saya. Itulah konsekuensi daripada karena saya berbuat harus saya pertanggungjawabkan. Ini kunci Bang Isa. Maka di samping itu juga di warung Bung Pulung sama kasusnya. Saya sudah menunggu siswa itu, hujan pula, tempatnya di halaman pasar, payonnya masih belarak dan gedek itu,
sesuk mlaku nggawa encor dan pakai godhong gedang. Pakaian di pondong, pakaiannya ini pakai godhong gedang. Itulah saya buat. Saya benar-benar terharu pada saat itu. Pada perjalanan dalam pengembangan latihan ini, saya sudah mohon maaf, hampir kemput Mas. Dari budak, dari sawo, dari gajah, dari. Namun demikian, hidup saya ini tanpa isa ibarat sayur tanpa garam. Hidup di situ. Namun demikian, saya lakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, sekalipun keluarga menantikan di rumah. Bahkan pada waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Sehingga suka duka itu betul-betul merasakan. Dan waktu saya ke Singgahan Pulung, itu pada waktu itu terjadi itu Mas, Petrus itu Mas. Wah, wedi opo aku wis wedi aku wis. Mungkin sudah dengan saya menulis gila wis mati. Alhamdulillah masih gelap gulita, hutannya masih lebat. Alhamdulillah motor saya udah cek itu juga. Namun demikian pulang saya dengan bernyanyi Mas. Bernyanyi, bernyanyi sendirian tanpa kawan. Tanpa saya rasakan apapun. Jadi sudah merupakan konsekuensi daripada kita berbuat, harus berani bertanggung jawab. Dan banyak lain lagi Mas. Belum lagi yang ada di dalam suasana latihan, suasana masyarakat desa yang dulu memang itu ya kurang begitu menguntungkan lah. Namun demikian sekarang sudah sangat kondusif, masyarakat sangat mengagumi saya terlatih. Maka saya katakan tadi, Anda merupakan pewaris yang akan mewarisi generasi-generasi yang akan lebih handal dan bermanfaat. Saya kira itu Mas ya. Ini masalah suka dukanya untuk pengadaan masih tadi ya, jadi masa perjuangannya seperti itu. Tapi di sisi lain Mas ya, ini karena garis bawahnya jenengan berbuat mengambil tanggung jawab ngaten itu. Nah, jenengan santai mawon adalah karena punya ini ilmunya seperti itu ya, mungkin ke ngerayun sampai udanan. Terus ke mana tadi? Ke Waruntung juga seperti itu, mulai pagi dan istri kan sering ditinggal. Terus tanggapan istri pripun Mas? Terus pada saat itu yang berbeda. Anak saya 4 balita Mas, tidur di tikar, lampunya teplok, bukan listrik, lampunya teplok. Namun demikian karena namanya istri sudah kami wejang, ya, sudah kami beritahu bahwa nek ikir kosone saiki besok bakal ketemu penake. Dan pulang itu tanpa gawa apa-apa Mas. Kadang-kadang cek mikul sepeda barang dalan di blok, susah Pak. Sepeda alah ya Allah, sangat lah namanya Mas, jalan itulah belum ada aspal. Untung istri saya sampai sekarang tuh tidak ada insya Allah ngomel dan sebagainya. Bahkan saya pulang duduk sekali bangun. Bayangkan kalau saya balita, saya masih mondok, ya, lampunya teplok, tikarnya ini tikar biasa itu loh. Kok kasur sopo tigo, di kasur. Jadi dengan penuh keyakinan, penuh tulus ikhlasnya pada suami, dia tahu bahwa risikonya bojone ya begitu tuh Mas. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dibaca semua, sudah ngerti semua, dan nikmatnya sekarang banyak dulur, banyak rezeki. Allahumma amin. Itu aja hikmahnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Yang lain? Enggak Mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anak dari Sos, ada di. Jadi tanggap Mas Is. Apa benar Mas Is Madi itu sebagian dari periodenya Raden Mas Kusumanan? Oh iya. Jadi alhamdulillah Mas, memang Aziz Madiun. Jadi benar sekali, insya Allah saya generasi ke-7 dari Mas Imam Kusupangat. Setelah itu beliaunya almarhum ke Pondok Kesehatan dalam Allah Ta'ala. Saya pada waktu itu memang beliau dalam melatih sangat luar biasa.
Mas Imam almarhum itu kalau ngelatih disiplinnya persis militer. Jam 7 latihan, telat kunci lawang tuh. Disiplin seperti itu. Karena kita ketatarannya lebih tinggi. Adapun dengan kejiwaan saya dengan kedisiplinan itu, saya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terlambat itu sama dengan memperpanjang penderitaan. Ini beliau ngendikan. Terlambat adalah memperpanjang penderitaan. Atau menunda masalah sama dengan memperpanjang penderitaan. Jadi beliau sangat konsisten pada ajarannya. Beliau aktif juga ngelatih sendiri sama Mas Subianto yang kadang Dewan Pusat. Itu memang dalam karakter beliau. Dia itu santun, hebat, tapi dalam latihan jangan tanya. Maka alhamdulillah saya diwarisi dengan semangat itu. Alhamdulillah itu saya dapat meneruskan seperti ini. Jadi saya benar sekali, saya memang generasi insya Allah ke-7 dan pada waktu itu sangat sedikit yang mengikuti tingkat 2 di Madiun. Saya masih ingat dari Kabupaten Malang itu 2 orang, dari Tulungagung 1, dari Mojokerto 1, dari Surabaya 3, dari Magetan ada 5, dari Ngawi ada 3, dari Bojonegoro ada 2, Pacitan 1. Seingat saya, ranking saya itu beda ke diriku. Pada waktu itu saya kelas B. Jadi saya latihan yang pertama, tes pertama saya nggak lulus, belum lulus. Tes kedua saya lulus, itu pun kelas B saya. Jadi sangat selektif sekali, karena apa? Pada saat itu memang diperlukan orang-orang yang handal. Orang yang sudah, mohon maaf, sudah katakanlah sudah matang dari tatanan batiniahnya. Karena Mas Imam sendiri meling bahwa dengan tataran kedua ini, Anda sudah masuk tataran kepanditan. Jadi alhamdulillah Mas, dengan apa yang saya peroleh, saya tularkan pada pendengar semua. Jadi mohon maaf, rodok langka, murid Mas Imam rodok langka. Yang pada waktu itu coba Tulungagung 1, Galek belum ada, Jombang belum ada, yang ada cuma Malang sama Surabaya, tadi sama Ngawi, Bojonegoro, Magetan. Waalaikumsalam. Nama saya Anggun, siswa Rayang Dinsos, kerja di BPKAD Kabupaten Ponorogo. Iya. Jadi ajaran-ajaran keesaan apa saja yang bermanfaat bagi siswa dan kadang-kadang S1 lainnya yang bisa agar lebih bisa mendalami ilmu S1. Ini, matur nuwun, Mbak. Pertanyaannya hebat sekali. Jadi saya mengutip atau saya mengingat-ingat benar apa yang didhawuhi almarhum. Ngeten, besok nek kowe mulya ampirno dulur-dulurmu jangan ngombe. Ini perjalanan Mas Imam. Bila Anda mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kelebihan daripada kehidupan Anda, ampirno dulur-dulurmu jangan ngombe. Artinya apa? Selalu menjalin hubungan persaudaraan. Lahir batinnya benar-benar melekat. Tresnone, batiniahnya antara warga yang kurang beruntung, itu kita yang membantu. Itu yang pertama gitu Mbak ya. Yang kedua, dengan kita kalau sudah dengan dalam bed itu kita ada jantung hati, nek duwe madep, mantep, kerentek. Ini harus dilaksanakan. Maka tadi saya katakan bahwa untuk mengejar, untuk menghayati dari kerohanian, maka pusatnya adalah di hati kita. Saya ingatkan, jagalah hatimu sebaik-baiknya, jangan untuk menipu siapa saja. Kalau Anda menipu berarti Anda berkhianat kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pribadimu, keluargamu, dan keluarga besar S1. Nah, dalam hati inilah, kalau sudah madep ingat pada Allah Ta'ala, ini sudah modal yang paling utama. Tinggal laku nih Mbak. Katakan pituturnya tadi, apa? Gelem lakoni enggak?
Nah, dalam kita madhep ini ada syaratnya. Nek gede TKT, wani nglakoni, menebutine, wani ciptane. Ini bahasa beliau. Jadi kalau kita berkendaraan misalnya, kalau kita dari ke kiri, oh nggak wasim, oh pakai helm, oh pakai masker dan sebagainya. Maka dalam kehidupan inilah kita harus menata yang sebaik-baiknya. Madhep karep nek lagi nglakoni apa yang kita capai. Ya kur pengen tok. Maka dalam hal ini kepada saudara sekalian agar ojo wedi marang kangelan. Jadi kangelan batin setelah selesai kita nanti. Kangelan batin itulah yang kita utamakan. Bagaimanapun penyenakan sepuh akan tua, bukan hanya cucu. Dan masalahnya ini banyak sekali. Jadi mungkin penyan kakuan kerso, penyan kita ke oma, penyan akan bunuh putrane loro, dari sakit. Disitulah seninya warga Esatria dalam mengolah kerohanian. Jadi itu saya sampaikan bahwa dengan nasihat almarhum dulu, jadi wong nek gede TKT, wani nglakoni. Dari ngerti tata caranya, ngerti hukumnya, menebutine wani ciptane. Yang lain tidak. Kerja apapun kalau itu dilakukan, bekerja tanpa ada petunjuk, seneni bosnya, gitu pasti. Dan tidak, apalagi hatinya tidak karu-karuan akan acak-acakan dalam kehidupan ini. Itu yang kami lakukan, sekalipun kita diuji dengan bagaimanapun. Tapi kalau batini, insya Allah kita terima dengan sangat apapun terjadi dari Allah SWT. Masalah. Dari siswa yang di pos kerjaan Polri, di mana pertanyaan itu tentang ubur rambi itu kok ada kembang telon, maknanya itu apa? Terus ini dur-dur semua ingin mengerti maksud. Saya cuplik saja, satu saja. Kalau saya uraikan semua nanti lebar-lebar. Ya. Jadi semua ubur rambi yang kita pakai ini adalah dari alam. Alam itu sifatnya luar biasa. Tanpa pilih kasih, alam itu menghidupi siapa saja di mana mereka berpijak pada alam. Sing nantu presiden kuwi pari, yo tukul yo pari nantu presiden. Patani pun tukul juga pari. Dipacuri juga enggak sambat. Dibego jadi enggak sambat. Dan alam itu sifatnya jujur dan adil. Saya katakan kalau saya nandur pari, penyen nandur pari, mesti tukul pari. Nah, kembang telur itu juga begitu. Semua ubur rampi itu sebenarnya adalah kekuatan energi dari Gusti Allah yang tersimpan di situ. Dan ini didungani, diwiradati dengan kadang-kadang senior Pak Kadika II yang namanya Dewan Pengesah. Diwiradati. Jadi kalau maknanya kembang telon, ini adalah menyangkut kehidupan panjenengan. Yang termasuk salah satunya juga sebagai perisai panjenengan. Kembang telon itu 3, 1 kembang kandil, kembang mawar, dan kembang keno. Kembang kandil, kembang mawar, kembang keno. Ini menurut orang Jawa dulu. Orang Jawa dulu tuh titen dan niteni. Titen dan niteni. Dan sekaligus bagi yang niteni itu yang paling ideal untuk kepentingan sesuatu. Di Esatria itu ada di antaranya ada kembang telon. Satu itu yang di ujungnya itu ada kembang kandil. Artinya setelah Anda mengenal Indonesia, tansah kumandila marang Gustimu. Jadi kita sebagai orang yang beriman dan berluhur kepada Allah, Allah selalu kandil di hati kita, melekat di hati kita. Tansah kumandil di mana saja. Sehingga filosofinya dari kembang kandil itu adalah kita mengingatkan kepada diri kita bahwa Allah itu ada dalam pribadi kita. Terus yang kedua, kembang rus atau kembang mawar. Ya? Ya. Kembang rus atau kembang mawar ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa. Kembangnya selalu di ujung, gitu? Di pucuk. Ini kiasan.
batangnya mesti ada durinya. Gimana? Kalau nggak ada, mesti bukan. Dari mulai kecil dia akan mulai kembang. Itu mungkin bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, baru mau kembangnya. Duri ini adalah sanepan. Yang dimaksud adalah rintangan kehidupan. Di rintangan kehidupan. Makanya orang Jawa ya titen, ya niteni. Riti maksudnya rintangan kehidupan dan tidak ada kembang mawar di pogrok itu tidak ada. Pasti di ujung. Di cabang pun nggak ada. Pasti di ujung mentul-mentul, indah. Gitu. Tertariknya karena bang mawar orang melihat mesti api, ambune wangi. Gimana? Dalam arti lakune penjenengan kula niki penuh duka cita. Gimana? Penuh perjuangan, penuh rintangan. Dan itulah kita harus mengatasi. Saya masih ingat, mumpung saya ingat, kekasih yang paling setia adalah masalah. Ini yang ketiga almarhum. Jadi kekasih yang paling setia adalah masalah. Kalau masalah nggak terselesaikan, tadi saya katakan sama dengan memperpanjang penderitaan. Jadi dengan nilai-nilai filosofi dari kepada kembang mawar, semua orang pasti mengalami perjuangan, gitu? Dari bujang, dewasa, golek gayan, rabi, dan sebagainya. Banyak liku-liku kehidupan, banyak rintangan. Apalagi zaman sekarang semester, agak sing beledru bojone dan sebagainya, itu rintangan kehidupan. Nah, mampu tidak kita mengatasi? Kalau mampu, maka wah hebat. Mas Aris, ya hebat lagi jadi polisi. Orang di sini bang Aris di sini, soro bapak ibu mikul kayu mikul suket, dibagi ngimbang ibu dodol di pasar. Nggak melihat sejarahnya beliau. Oh tiba wong rekoso tiba ketemu mburi ini ketemu penake. Jadi tidak tahu perjuangan. Saya pun juga demikian. Aku kan wong desa, sekolah ki mlaku. Wah, suka-dukanya luar biasa. SMA saya masih jalan kaki. Saya kini saya di rumah dan sebagainya, akeh sih wah hebat. Tapi tidak lihat perjuangan wit tadi seperti mawar tadi. Yang akhirnya di puncak mentul-mentul banyak orang yang ingin memetiknya. Itu yang kembang mawar. Yang terakhir kembang kenongo. Kembang kenongo itu nilai filosofinya kenangan. Kenangan perjuangan Anda itu loh. Pasti tidak akan punya lupakan. Zaman aku mangan juga timbul ndok siji dadi telu, di papat, tempe dadi papat. Itu perjuangan. Jadilah kenangan penjenengan kehidupan penjenengan. Jangan melupakan istilahnya waktu Anda rekoso. Karena rekoso itulah Anda akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenongo itulah kenangan maksudnya. Paham ya? Itu. Jadi 3 unsur yang dipakai di S1 dari Abu Barampe ini maksudnya itu. Kita dibekali inilah ya proses hati kita ya itu. Jadi dengan kembang kandut tada kumandhaman Gustimu, perjuangan panjenengan gremok kaya kembang mawar itu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, berenang kemudian. Sing sapa ngumbar hawa nafsu ini prasasat nyiksa marang awake dhewe. Niki pasapa. Pasapanya berkaitan dengan kembang telon. Jadi bagaimanapun kita hidup ini pasti penuh perjuangan. Gitu Pak ya? Benar? Semua mengalami. Ya, Pak, ngantuk, ya, Pak. Yang tidak sama. Mau ngantuk. Ada lagi yang bertanya? Setelah penyenangan bersusah payah dengan guru, dengan kata-kata ini, ya, saya akan menerangkan sesuatu yang kata-kata dari beliau almarhum, dari beliau Mas Imam, ya, almarhum ya. Ini yang saya ingat betul sampai sekarang melekat dan saya inginkan ternyata sangat bermanfaat. Kata-katanya demikian. Sugih tanpa bondo, nurut tanpa bolo, menang tanpa ngasalake, digdaya tanpa ngaji. Sugih maksudnya banyak bondonya, tapi dalam kata-kata ini sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, nurut tanpa bolo, ijen. Menang tanpa ngasalake, tanpa menyakiti orang yang kita hadapi, dan berikan sayang kepada kita.
menangis tanpa gue jimat. Barangkali pertanyaan besok apa artinya? Ternyata satu kesimpulannya, orang itu sugih ilmu. Mau sugih ilmu apa saja pun luar biasa apapun dikerjakan bisa. Ibaratnya, kita sama ini Mbak. Ervina, sugih. Baru tuku sawah, tuku mobil. Baru tuku mobil, dandani rumah. Ada di rumah, putra itu kok ada motor kabel. Lalu sugih duit kok. Marjan, bujane tambah bujane. Betul. Jadi tak. Karena dia sugih uang. Uang karena sugih ilmu apapun. Aku dia di bawah ngamuk, jadi tapi saya berupaya. Orang kata sedikit saya berusaha. Jadi ibaratnya ilmunya Gusti Allah segoro tinggu mangsine tintanya hutan untuk penet ya kan habis ilmu Tuhan. Bayangkan saja. Penyenan dan saya ini ibaratnya manuk emprit ngombe yang jeding. Berapa cc itu yang diminum? Ya, apalagi minum di lautan. Walah saya enggak ketok yang diminum. Itulah ilmu Tuhan. Jadi orang itu kalau kaya ilmu, apapun kerjakan, ya bisa. Jadi intinya uangnya baik sugih ilmu. Nah, sugih ilmunya kita harus berupaya. Aku tuh iso yang belajar. Orang seketik, ibarat menompret tadi, ya berusaha. Kembali sugih tanpa bondo, meluruk ke ijen, menang tanpa ngasorake, ada yang tanpa ngelarani sing kita lawan kita hadapi. Dan itu orang go jimat, orang go kul buntat, orang go wesi kuning, orang go akik. Apa? Ilmunya saja. Baik di mana saja itu. Tempatnya di mana saja itu orang berilmu. Jadi itulah seninya Isha Trate dalam memberikan ajaran dari almarhum, khususnya di bidang kerohanian. Ya karena belum melajari tidak. Kan itu. Yang kedua, yang saya eling-eling dan saya perhatikan, iso golek dukun saya mu paribasane. Orang menang ini nakoni antine dhewe. Wah, ini mohon ampun ini. Golek dukun gampang, lewat YouTube bisa. Gitu Mas Budi ya. Gitu. Lapo orang menang ini nakoni antine dhewe. Wah, ini prosesnya luar biasa. Jadi iso titen, iso landep batin itu sudah ngeten. Jadi kalau kita menghadapi masalah ini tanpa mau mesti sambati hati ini bisa. Sambat walah. Jane hati ini sambati jane. Gitu. Walah kita sambatnya Gusti Allah jane walah. Oh Allah gitu maksudnya. Ini tembusnya hati. Maka dalam hal ini Wong Satrate seperti beliaunya memang luar biasa. Iso golek dukun saya bahasa ulangi. Orang menangane nakoni atine dhewe. Selalu perbuatan Anda selalu dilihat oleh Allah. Hati Anda kalau ingin membuat cermin, ya basuhlah yang bagus. Jangan sampai cermin itu buruk. Ya buruk nak ketok delok, gitu. Nak ketok delok, murek-murekan kabeh, apalagi kotor, walah sarane. Ora raine ketok, raine malah budeng oleh. Kan gitu. Itulah kata-kata yang saya menulis. Dan itu saya tulis di rumah. Pada waktu tak lagi jangan maksud itu oh betul ya. Apa sih maksudnya ini? Mau sugih tanpa bondo iki piye? Iso golek dukun saya mau paribasane gak menangen nakoni atine dhewe. Luar biasa. Makanya Mas Jadi harapannya seperti itu. Insya Allah ya penyanyi kabeh kudune belajar. Allahumma gitu. Ojo ngedekne blobok mawon. Makanya kemarin saya katakan jasmani latihannya osdawar pencaksilat. Kalau rohani tadi pujiannya betah luwe wong saleh kumpulono dikir bengi ingkang suwe. Itulah menunya hati itu begitu itu. Tombone hati. Sekarang itu tambahan saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala dan selalu mendapatkan sahabatnya. Dan juga mudah-mudahan kita semua dalam badai COVID ini selalu disingkirkan, khususnya semua warga, semua siswa di Ponorogo dalam tugasnya bisa di bulan Solo selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Sugih maksudnya banyak bondonya, tapi dalam kata-kata ini sugih tanpa bondo.
sugih tanpa bondo, nuruk tanpa bondo, ijen, menang tanpa ngasarake, tanpa menyakiti orang yang kita hadapi, dan memberikan sayang kepada kita. Menangi tanpa gue jimat. Barangkali penyam kesal apa artinya? Mungkin saya singgung kemarin sudah nih, panjang feeling. Udah diberi belum kemarin? Benar ya? Ternyata satu kesimpulannya, orang itu sugih ilmu. Mau sugih ilmu apa saja pun luar biasa apapun dikerjakan bisa. Ibaratnya, kita sama nih Mbak. Ervina, sugih. Bar tuku sawah, tuku mobil. Bar tuku mobil dandane omah. Ada di rumah putrane tuku ada motor kabeh. Lah wis dhuwit kok. Wajar. Bojone tambah bojone. Mboten. Cerita. Karena dia juga uang. Uang harus juga ilmu apapun. Aku dhewe di bal ngamoh jadi tapi saya berupaya. Orang kata dikit saya berusaha. Jadi ibaratnya ilmunya Gusti Allah segoro dinggo mangsine, tintanya, hutan untuk penetikan habis ilmu Tuhan. Bayangkan saja. Penyenan dan saya ini ibaratnya manuk emprit ngombe yang jeding. Berapa cc itu yang diminum? Ya, apalagi minum di lautan. Perasaan saya enggak ketok yang diminum. Itulah ilmu Tuhan. Jadi orang itu kalau kaya ilmu, apapun kerjakan. Ya bisa. Jadi intinya uangnya baik sugih ilmu. Nah, sugih ilmu kita harus berupaya. Aku tuh iso nang belajar. Orang seketik. Ibarat menompret tadi, ya berusaha. Kembali sugih tanpa bondo, meluruk ijen, menang tanpa ngasorake, ada yang tanpa ngelarani sing kita lawan, kita hadapi, dan tidak orang go jimat, orang go kul buntat, orang go wesi kuning, orang go akik. Apa? Ilmunya saja. Baik di mana saja itu. Tempatnya di mana saja itu. Orang berilmu. Jadi itulah seninya Esa Terate dalam memberikan ajaran dari almarhum, khususnya di bidang kerohanian. Ya karena gelem melajari enggak? Gitu. Yang kedua, yang saya eling-eling dan saya perhatikan, iso golek dukun saya paribasane. Ora menangne nakoni atine dhewe. Wah. Ini mohon ampun ini. Golek dukun gampang, lewat YouTube bisa. Gitu Pak Ferdi nggih. Gitu. Lapo orang menangne nakoni atine dhewe. Wah, itu prosesnya luar biasa. Jadi iso titen, iso landep batin itu sudah ngeten. Jadi kalau kita menghadapi masalah ini tanpa mau mesti sambati hati ini dhisik. Sambat walah. Jane hati ini disambati jane. Gitu. Walah iki sambatan Gusti Allah jane walah. Oh Allah, gitu maksudnya. Ini tembusnya hati. Maka dalam hal ini Wong Satrate seperti beliaunya memang luar biasa. Iso golek dukun saya bahasa ulangi. Orang menangane nakoni atine dhewe. Selalu perbuatan Anda selalu dilihat dari Allah. Hati Anda kalau ingin membuat cermin, ya basuhlah yang bagus. Jangan sampai cermin itu buruk. Ya buruk nak ketok delok, gitu. Nak ketok delok. Murek-murek kabeh, apalagi kotor, walah sarane. Ora rayane ketok ini malah budeng ora. Kan gitu. Itulah kata-kata yang saya menulis. Dan itu saya tulis di rumah. Pada waktu tak eling-elingi jan maksud iki opo to iki. Apa sih maksudnya ini? Wong sugih tanpa bondo iki piye? Iso golek dukun saya bare basane gak menangen nakoni atine dhewe. Luar biasa. Makanya Bang Jadi harapannya seperti itu. Insya Allah ya penyanyi kabeh kudune belajar. Allahumma itu. Ojo ngedekne blobok mawon. Makanya kemarin saya katakan jasmani latihannya osdewar pencaksilat.
klerohane tadi pujiane betah luwe wong saleh kumpulono dikir bengi ingkang suwe. Itulah menunya hati itu begitu itu. Tobone hati. Sekarang itu tambahan saya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala dan selalu mendapatkan sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua dalam badai COVID ini selalu disingkirkan, khususnya semua warga, semua siswa di Ponorogo dalam tugasnya besok di bulan Suro selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang terakhir sekali, saya mohon bantuan doa ya. Kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala paring ijabah. Fadilah pun kita ucapkan kepada Nabi Salam, kepada Ilahi Ruhi Mbah Surah sekalian, Ilahi Ruhi Mas Pak Arsutomo sekalian, Raden Mas Inam Sepangat, Pak Batini, dan Mas Tarmaji Budiasono. Mudah-mudahan kita semua dapat melanjutkan perjuangannya dan diterima sisi Allah SWT. Biridwailah syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pitutur luhur dari Kang Mas Ismadi disampaikan kepada siswa Rayon Nologaten atau Rayon Dinsos, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Mas tadi bermanfaat untuk kita semua khususnya, dan mangke ditularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.